Apa kabar anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini materi kita adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, anak-anakku sekalian, faktor terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang sama yang harus dihormati. Yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Yang keempat adalah menyalahgunakan kekuasaan. Di dalam masyarakat banyak sekali terdapat kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran yang lain. Yang keenam adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga bisa memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Selanjutnya adalah pelanggaran terhadap hak warga negara bisa dilihat dari kondisi yang terjadi saat ini. Yang pertama adalah proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Padahal negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Itu jelas ada dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan belum terlaksananya secara penuh amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kelima, pelanggaran hak cipta. Maksud Ibu yang keenam ya, adalah pelanggaran hak cipta. Misalnya peredaran VCD, bajakan atau kaset-kaset bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Ada beberapa contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Misalnya membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak,
tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga negara. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Kelima, meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Keenam, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Ketujuh, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kedelapan adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dalam masyarakat. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Yang pertama adalah kepolisian. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, contohnya pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang keempat, lembaga peradilan. Lembaga peradilan memiliki perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Demikianlah anak-anakku sekalian, materi kita hari ini, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.